welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Halo anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang koordinat kartesius. Koordinat kartesius terdiri atas dua garis. Garis pertama yaitu garis yang mendatar. Di mana garis yang mendatar ini kita sebut dengan sumbu X. Kemudian garis yang kedua adalah garis yang tegak. Untuk garis tegak ini kita sebut dengan sumbu Y. Nama lain dari sumbu X yaitu adalah apsis. Dan nama lain dari sumbu Y adalah ordinat. Nah, untuk koordinat kartesius penampakannya seperti ini ya anak-anak. Nah, di mana nanti di sumbu X ini akan ada bilangan. Seperti kita membuat garis bilangan, berarti terdiri dari bilangan positif, bilangan netral atau 0, dan bilangan negatif. Begitu juga dengan sumbu Y. Sumbu Y juga terdiri dari bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Bagaimana cara membuat koordinat kartesius? Pertama, kita membuat dulu garis yang mendatar atau sumbu X-nya. Seperti kita membuat garis bilangan ya anak-anak, di ujungnya kita beri anak panah. Artinya bisa diperpanjang. Nah, ini kita beri nama X. Artinya adalah sumbu X. Kemudian kita tentukan letak 0 ada di sini. Kanannya 0 merupakan bilangan positif. Ini 0, positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, positif 5, dan positif 6. Kemudian untuk sebelah kiri dari bilangan 0 adalah bilangan negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan negatif 6. Kemudian langkah yang kedua adalah membuat sumbu Y. Sumbu Y merupakan sumbu yang tegak ya anak-anak. Nah, tegaknya itu harus melewati titik 0 dari sumbu X. Jadi berpotongan di titik 0. Nah, ini merupakan sumbu Y. Untuk sumbu Y ini juga sama. Ini adalah merupakan garis bilangan ya anak-anak, di mana di atas dari 0 itu merupakan bilangan positif. Kemudian di bawahnya 0 merupakan bilangan negatif. Ini positif 1, positif 2, positif 3, positif 4. Kemudian di bawah 0 ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Nah, ini koordinat kartesius sudah berhasil kita buat. Jadi tadi langkahnya adalah membuat sumbu X terlebih dahulu, kemudian memberi penomoran seperti membuat garis bilangan, kemudian kita buat garis tegak atau sumbu Y, kemudian kita beri juga penomoran seperti garis bilangan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengenal 4 ruang di sini ya, yang terbentuk
di antara koordinat kartesius ini. Yang pertama, di sini namanya adalah kuadran 1, di mana kuadran 1 itu merupakan daerah yang terbentuk antara sumbu X dan sumbu Y dengan bilangan positif. Kemudian di sini ada kuadran 2, di mana kuadran 2 merupakan daerah yang terbentuk antara sumbu X dan sumbu Y dari bilangan negatif sumbu X dan bilangan positif sumbu Y. Kemudian kuadran 3 merupakan daerah yang terbentuk antara bilangan negatif sumbu X dan sumbu Y ya anak-anak di sini. Kemudian yang keempat adalah kuadran 4 merupakan daerah yang terbentuk antara sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X-nya itu adalah bilangan positif dan di sumbu Y adalah bilangan negatif. Nah, ini seputar koordinat kartesius. Semoga mudah kalian pahami ya. Nah, kali ini kita akan menentukan sebuah titik berdasarkan letak koordinat kartesius ini. Penulisan sebuah titik berdasarkan letak koordinat kartesius itu ada aturannya ya anak-anak. Aturannya adalah nanti penulisannya adalah titik yang terletak di sumbu X, kemudian koma, titik yang terletak di sumbu Y. Berarti nanti penulisannya adalah X, Y. Misalkan di sini Ibu memiliki sebuah titik A. Nah, tentukan letak dari titik A ini berdasarkan letak koordinat kartesius. Kita tarik garis ke sumbu X terlebih dahulu. Ternyata titik A berdasarkan sumbu X terletak di angka nomor 3. Berarti kita tulis X dulu ya, itu 3. Kemudian kita tarik ke sumbu Y. Nah, ternyata titik A ini ketika kita tarik pada sumbu Y terletak pada angka 2. Nah, kesimpulannya adalah titik A ini terletak pada titik 3,2. Bisa dipahami ya anak-anak? Contoh yang kedua, di sini Ibu memiliki titik B. Kita cari tahu ya letaknya berdasarkan koordinat kartesius itu terletak di titik berapa. Pertama, tadi kita harus menarik dulu titik A ini ke sumbu X, sumbu yang mendatar. Nah, hasilnya ternyata di sini titik B itu terletak di negatif 6. X dulu yang kita tulis negatif 6. Kemudian titik B kita tarik ke sumbu Y. Menunjukkan angka positif 4. Kita tulis sehingga sekarang kita sudah mengetahui bahwa titik B terletak di koordinat kartesius yaitu negatif 6,4. Contoh yang ketiga, di sini Ibu memiliki titik C. Coba kita cari tahu ya, titik C itu terletak di titik berapa. Kita tarik dulu ke sumbu X. Sumbu X menunjukkan angka negatif 4. Kemudian kita tarik ke sumbu Y. Pada sumbu Y ini menunjukkan negatif 3, sehingga kesimpulannya adalah titik C terletak pada titik koordinat negatif 4, negatif 3. Contoh selanjutnya, di sini Ibu memiliki titik D. Nah, letak titik D di sini, anak-anak tahu tidak terletak di titik koordinat berapa? Kita tarik ke sumbu X. Sumbu X di sini titik D itu menempati angka 1. Artinya dia ada di
sumbu X itu angka 1. Kemudian sumbu Y-nya berapa? Sumbu Y-nya adalah 0. Sehingga penulisan titik koordinat untuk titik D yaitu 1,0. Contoh terakhir di sini ada titik E. Letak titik E berdasarkan koordinat Kartesius yaitu titik E kita tarik dulu ke sumbu X. Nah, sumbu X di sini berarti menunjukkan titik 0, kemudian sumbu Y-nya ada di negatif 2. Sehingga letak titik E di sini yaitu 0, negatif 2. Begitu ya anak-anak cara untuk menentukan sebuah letak titik berdasarkan koordinat Kartesius. Masih ingat tadi syaratnya untuk penulisan letak itu harus menggunakan ini X, Y. Jadi tentukan dulu penarikan ke sumbu X, kemudian dilanjut penarikan ke sumbu Y.